Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman Rally Friends, selamat sore. Bertemu kembali di acara kesayangan kita semua, Emiten Corner. Dan pada hari ini kita kedatangan emiten yang sangat istimewa, yaitu PT Prodia Widya Husada Tbk atau yang biasa kita kenal dengan tiker PRDA. Ya, mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa ke narasumber kita di sore hari ini. Rally Friends, bersama kita telah hadir narasumber Emiten Corner pada sore hari ini, Investor Relation Manager PT Prodia Widya Husada Tbk, Ibu Mela Melia. Selamat sore, Bu Mela. Ya, selamat sore Pak Rian. Semoga suara saya terdengar jelas ya Pak. Terdengar sangat jelas, Bu. Baik. Kabar baik, sehat, Bu. Ya, sehat Pak. Terima kasih juga udah mengundang Prodia ya untuk bisa sharing di uh, forum komunitas Reliance Sekuritas juga untuk bisa berbagi insight ya mengenai Prodia itu sendiri dan juga mungkin kita akan berdiskusi mengenai outlook ya di 2026. Oke, baik. Kemudian juga teman-teman dari Prodia yang lain yang pada sore hari ini hadir juga, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat sore, salam kenal Bapak Ibu. Eh, Terima kasih sudah menerima undangan kami, merupakan suatu kehormatan untuk kita semua pada sore hari ini. PT Prodia Widya Husada Tbk hadir dalam acara Emiten Corner pada hari ini. Kemudian juga saya ingin menyapa nih para direksi dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Yang pertama, Direktur Utama PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Bapak Aka Bani. Selamat sore, Pak Aka. Oke, mungkin lagi proses join ya. Berikutnya ada Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Bapak Reza Priyambada dan Bapak Andrew Gunawan. Selamat sore, Pak Reza dan Pak Andrew. Iya, selamat sore Bapak Ibu, salam semuanya. Kemudian tentunya rekan-rekan Rally Friends dimanapun berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bergabung pada acara di sore hari ini. Selamat sore semuanya. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya Rian Palasio, analis tim riset dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, akan memandu acara webinar kita kali ini yang berjudul Prodia Sustainable Growth in the Era of Preventive Healthcare bersama Prodia Widya Husada Tbk. Kemudian perlu juga kami sampaikan webinar Emiten Corner ini ditujukan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai kinerja, strategi, serta bisnis model dari emiten-emiten yang hadir kepada Bapak Ibu Rally Friends sekalian. Kami berharap diskusi hari ini dapat berjalan lancar, interaktif, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Nah, kemudian untuk hari ini ada yang spesial nih, teman-teman. Jadi khusus untuk hari ini, rekan-rekan Rally Friends yang hadir di Emiten Corner kita sore hari ini eh, bisa mendapatkan eh, promo spesial nih. Kebetulan dari emiten kita memberikan diskon 20% untuk melakukan tes lab di Prodia dengan cukup memasukkan kode promo di aplikasi You by Prodia yang Rally Friends bisa dapatkan di Play Store ataupun Google Store. Nah, untuk kode promonya sendiri nanti Rally Friends bisa mendapatkannya di akhir sesi acara. Kami akan tampilkan kode promonya. Jadi kita tetap stay terus di acara Emiten Corner hari ini sampai dengan akhir acara ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin informasikan susunan acara webinar pada sore hari ini. Jadi yang pertama, eh,
nanti setelah ini akan ada kata sambutan dari Direksi Reliance Sekuritas, kemudian akan dilanjutkan pemutaran video company profile oleh Prodia, kemudian baru setelah itu paparan rencana kinerja emiten, kemudian setelah paparan kita akan melakukan sesi foto bersama, kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab atau Q&A. Baru setelah itu kita akan ada closing remarks dari narasumber, kemudian penyerahan e-sertifikat dari Reliance ke Prodia, baru setelah itu acara ditutup. Nah, langsung aja nih kita akan mendengar kata sambutan dari Direktur Reliance Sekuritas, Pak Reza Priyambada. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rian. Selamat sore, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabani, selaku Direktur Utama, dan juga Bapak Andrew Novi Gunawan, selaku Direktur dari Line Sekuritas Indonesia Tbk. Lalu kemudian ada Bu Mela ya, dan Mas Vicky dari tim Investor Relation PT Prodia. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami ya bisa mengundang salah satu emiten yang besar ya, di mana bergerak di bidang kesehatan ya, yang mana nanti kita akan dengarkan paparan dari tim Prodia ya, yang akan disampaikan oleh Mela terkait bagaimana perkembangannya, kemudian terutama untuk perkembangan kinerja operasional maupun keuangannya gitu. Kemudian apa sih katakanlah nilai tambah atau prospek Prodia itu seperti apa sih gitu? Apakah hanya menyediakan layanan pengecekan lab atau mungkin ada bisnis lain yang mungkin bisa memberikan insight nih kepada kita di sore hari ini gitu. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu bahwa Emiten Corner ini merupakan event yang kami selenggarakan ya, dengan menghadirkan sejumlah emiten pilihan yang akan memberikan kinerja hingga prospek maupun aksi korporasinya. Nah, kegiatan Emiten Corner ini bagian dari sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan. Di antaranya ada market update, kemudian ada market talks, kemudian juga ada bedah emiten ya yang biasanya dibawakan oleh tim riset kami. Minggu lalu kita juga sudah mengadakan untuk market update ya. Jadi kita membahas bagaimana antisipasi terhadap perkembangan ekonomi global ya, seperti kondisi saat ini gitu. Kemudian juga ada sosialisasi terkait dengan produk knowledge ya gitu. Ini produk knowledge ini kan ya berisikan terkait dengan produk online trading kami atau e-trade, kemudian ada obligasi di mana LS menawarkan bond REVC ya yang memiliki kupon yang menarik ya gitu. Nah, terutama untuk obligasi bond REVC ini kan peminatnya juga cukup tinggi ya Bapak Ibu, dan tahun 2027 ini akan mature ya, dan saat ini tim IB ya yang dikepalai oleh Pak Andrew ini sedang memproses ya Pak Andrew ya terkait dengan proses penerbitan dari obligasi tersebut gitu. Nah, ini akan menarik juga untuk Bapak Ibu investasikan ya. Terus kemudian selain Bank C juga dari produk lainnya ya, karena kita juga sebagai Upward ya, ajang penjual baik reksadana, di mana sampai dengan saat ini kami sudah memiliki 11 mitra manajer investasi, dan ini mungkin bisa juga menjadi penawaran investasi yang cukup menarik ya bagi Bapak Ibu rekan yang PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sediakan. Nah, selain itu juga melalui platform trading kami ini juga sudah bisa melakukan transaksi ETF ya. Nah, ETF ini kan boleh dibilang seperti unit reksadana yang yang diperdagangkan di bursa itu. Jadi untuk ETF ini juga menarik ya, dan ini bisa Bapak Ibu transaksikan di mana di bursa melalui platform trading ReliTrade seperti itu. Itu ada sejumlah
unit penyertaan reksadana yang diperdagangkan di bursa, dan itu bisa menjadi pilihan investasi bagi Bapak Ibu rekan-rekan Ready Friends, ya, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa PT Prodia Widya Husada Tbk ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, ini udah cukup lama nih ya, gitu, dari 1973 nih. Ini bahkan apa namanya, mungkin bagi sebagian Bapak Ibu ada yang belum lahir ya di tanggal segitu, termasuk ya, termasuk saya juga belum lahir di tanggal segitu, tapi ternyata sudah ada PT Prodia ya, gitu. Nah, eh, terus kemudian ya, nanti dari Bu Mela dan tim akan menjelaskan lah sepak terjang dari awal sampai dengan saat ini, PT Prodia Widya Husada ini menjadi apa ya, menjadi perusahaan lab yang besar gitu kan, dan akan menjadi rujukan dari berbagai macam rumah sakit seperti itu. Nah, itu yang nanti kita akan mendengarkan paparan dari tim investor relation Prodia seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Prodia, terkait bagaimana prospek usahanya, kemudian mungkin bagaimana kinerjanya di tahun ini gitu kan, apakah biasanya kan menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan, termasuk kebanyakan nasabah itu kan terkait dengan potensi kinerja dan juga potensi dividen kan. Nah, itu mungkin apa nanti dari Bu Mela dan tim bisa menyampaikan kepada kami seperti apa prospek dividen yang akan diberikan, gitu lah, seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga kegiatan kita di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Atas nama manajemen PT dan Sekuritas Indonesia Tbk, kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bu Mela, Mas Vicky, dan tim Prodia yang sudah berkenan hadir untuk kita sore hari ini berdiskusi terkait kinerja dari PRDA. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam webinar ini ada banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Reza untuk atas sambutannya. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi dari PRDA, mari kita saksikan terlebih dahulu video company profile dari Prodia Widya Husada. Dalam satu hari dan berbagai kegiatan, pasti selalu ada yang bikin saya takut setiap harinya. Dulu tiap baca broadcast group, pasti langsung panik sama kondisi badan saya. Tadinya saya takut periksa kesehatan. Punya riwayat jantung selalu bikin saya nggak tenang. Paling dulu sering ikutin arahan istri. Sekarang udah bisa konsultasi. Dulu mikirnya kalau udah olahraga pasti sehat. Padahal lebih pasti kalau kita punya rencana kesehatan. Sekarang nggak perlu takut lagi kayak dulu. Sekarang lebih tenang kalau tahu dari awal. Soalnya udah rutin cek di Prodia. Prodia Home Service. Udah nggak perlu takut lagi, karena lebih tenang kalau tahu dari awal. Oke, demikian tadi video company profile dari Prodia. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke inti dari acara kita sore hari ini, paparan dari Investor Relation Manager PT Prodia Widya Husada Tbk, Bu Mela Melia. Namun sebelumnya saya ingin membacakan profil singkat dari beliau pada sore hari ini. Kak Davis boleh untuk tampilkan mungkin. Ya, jadi Rally Friends, Ibu Mela Melia merupakan seorang Investor Relation Manager di PT Prodia Widya Husada Tbk. Kemudian pernah beberapa tahun berpengalaman sebagai Corporate Secretary Assistant Manager selama 2 tahun di PT Prodia Widya Husada.
dan sebelumnya menjadi Investor Relations dan Corporate Secretary Officer selama 5 tahun di Ace Hardware Indonesia Tbk ya. Kemudian untuk background pendidikan beliau, Master International Economics dari Jerman, kemudian International Relations dari Universitas Pelita Harapan Indonesia. Oke, langsung aja kepada Ibu Mela Melia, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rian atas pemaparan dan juga tadi menarik ya disampaikan video profil dari Prodia. Sebetulnya sebelum saya bridging, sebelum saya masuk nih ke pemaparan materi, saya mau nanya juga udah berapa orang ya di sini ya yang cek kesehatan secara rutin. Nah, karena memang menyangkut yang tadi kita harusnya lebih sering untuk cek kesehatan karena biar nggak takut gitu dapat rapor merah ya kalau misalnya setelah cek kesehatan. Semoga semua orang di sini ya yang hadir sudah melakukan cek kesehatan, either itu tahun ini atau mungkin baru beberapa kali ini, dan mudah-mudahan memang akan dilakukan secara berkala supaya ya itu ya kita tenang karena kita udah tahu dari awal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya juga mempersilahkan rekan saya untuk share screen. Mohon informasi juga apabila misalnya ada kendala teknis ya Pak Rian, mungkin kalau ada jaringan koneksi yang kurang baik, nanti silakan diinformasikan aja. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, jadi kembali terima kasih Pak Rian dan juga terima kasih kepada Reliance Sekuritas atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Selamat sore Bapak Ibu dan juga teman-teman investor yang sudah bergabung. Nama saya Mela dari Investor Relation Prodia. Jujur senang sekali bisa sharing mengenai perkembangan terbaru dari Prodia, terutama pada hari ini kami akan membawakan mengenai company update di kuartal pertama dan bagaimana kita juga melihat peluang pertumbuhan ya Bapak Ibu di industri healthcare dan juga preventive diagnostics ke depannya. Kami juga sebetulnya sangat bersyukur bisa memulai tahun 2026 ini dengan kinerja yang bisa dibilang cukup solid. Apalagi kita tahu ya di tengah kondisi industri dan juga makro yang masih dinamis. Tapi justru hal ini semakin memperkuat ya keyakinan kami bahwa kebutuhan layanan kesehatan juga diagnostik itu tetap resilient dan akan terus berkembang ke depan. Nah, kemudian untuk membahas ke milestone ya Bapak Ibu. Betul bahwa Prodia itu kan sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, 73, perkembangan Prodia ini terus berkembang ya mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan dunia healthcare dan kita memang memulai di tahun 1973 di kota Solo dan lalu terus berkembang menjadi salah satu jaringan lab terbesar ya di Indonesia dan salah satu milestone penting bagi kami itu adalah saat Prodia menjadi laboratorium independen pertama di Indonesia yang mendapatkan standar internasional CAP ya accreditation. Nah, ini menjadi bukti komitmen kami sebetulnya dalam menjaga kualitas hasil pemeriksaan hingga hari ini. Dan pada tahun 2016 itu adalah tahun di mana kita melandai di bursa dengan kode saham PRDA. Sehingga menjadi perusahaan publik sebetulnya membuat kami itu semakin fokus ya untuk membangun bisnis yang tentunya lebih sustainable dan transparan, juga bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, seiring perkembangan zaman, kami juga terus bertransformasi, Bapak Ibu, bukan hanya sebagai lab konvensional saja ya, tapi menjadi ekosistem kesehatan yang lebih terintegrasi. Jadi mulai dari layanan digital melalui by Prodia, itu adalah aplikasi terbaru kami ya. Kemudian kita juga tadi ada layanan home service, kemudian ada layanan teleconsultation, hingga pengembangan layanan yang lebih advance lagi untuk diagnostik, seperti genomics dan juga multiomics. Nah, selain itu kami juga mulai memperluas ekosistem bisnis melalui Proline, itu di bidang alat kesehatan lab, dan juga ProStem di regenerative medicine. Sehingga ke depan kami juga mulai memperluas ya Bapak Ibu kolaborasi di
Asia Tenggara itu sebagai bagian dari langkah jangka panjangnya Prodia. Sehingga saya bisa bilang milestone ini bukan hanya menunjukkan pertumbuhan perusahaan, tapi bagaimana Prodia juga terus beradaptasi biar terus relevan ya dengan kebutuhan healthcare masyarakat yang setiap harinya pasti terus berkembang. Nah, kalau tadi kita melihat bagaimana Prodia terus berkembang dan berevolusi selama lebih dari 50 tahun. Nah, slide ini menunjukkan gimana perkembangan tersebut akhirnya membentuk layanan dan ekosistem Prodia yang ada saat ini. Jadi saat ini Prodia bukan hanya menyediakan layanan lab rutin ya Bapak Ibu, tapi juga layanan healthcare yang lebih lengkap dan terintegrasi tentunya. Kami juga melayani berbagai segmen pelanggan dari B2C sampai B2B. Dan selain rutin testing, kita juga memperkuat ya layanan tadi esoterik dan juga advanced diagnostic seperti genomics dan juga multiomics, yang tentunya kenapa dua ini, karena mereka memiliki value added yang lebih tinggi. Juga atas kebutuhan yang tentunya terus berkembang ya, sehingga kami memastikan pelanggan itu bisa memperoleh layanan healthcare yang lebih lengkap, komprehensif, mudah diakses, dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, secara bisnis Prodia, untuk mendukung layanan yang tadi udah disebutkan, yang juga semakin luas, kita itu membangun bisnis dengan model hub and spoke ya, atau model di mana kita tuh bisa membangun operational yang lebih scalable, juga efisien, itu melalui hub and spoke bisnis model tersebut. Jadi pemeriksaan yang lebih kompleks itu biasanya akan dipusatkan di referral lab utama kami yang lokasinya ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kemudian didukung dengan jaringan outlet yang tersebar juga ya dari Sabang sampai Merauke, dan point of care di beberapa kota di Indonesia. Sehingga secara overall model ini benar-benar bisa membantu kami dalam menjaga kualitas, terus juga menjaga konsistensi hasil pemeriksaan, sekaligus membuat operasionalnya menjadi lebih efisien dan juga lebih scalable. Sehingga dengan volume yang lebih besar, sistem yang terintegrasi, turnaround time-nya juga menjadi lebih cepat, cost-nya bisa lebih terkontrol. Nah, selain itu dukungan digital platform ya, itu juga membantu proses layanan menjadi lebih seamless, baik untuk pelanggan langsung maupun pelanggan dari dokter maupun juga dari institusi kesehatan lainnya. Nah, selain membangun jaringan dan operational model yang kuat ya, Prodia juga tentunya menjaga hubungan jangka panjang dengan komunitas medis, scientific community. Kita sangat erat hubungannya dengan komunitas tersebut. Dan saat ini udah ada lebih dari 34.000 dokter, referral, terus kita juga punya lebih dari 500 tim marketing atau personal, juga lab information service di seluruh Indonesia, dan ini akan terus dibangun ya, karena trust itu memang tidak bisa secara instan, tapi memang harus dibangun selama puluhan tahun. Dan ini yang saya bilang menjadi salah satu kekuatan utama dari Prodia. Collab tersebut juga sebetulnya membantu kami untuk terus bisa menghadirkan inovasi ya, dalam artian inovasi tes baru, pengembangan tes baru tersebut juga yang sesuai dengan kebutuhan dunia medis yang terus berkembang. Nah, selain itu juga kami aktif melakukan research collaboration ya dengan berbagai universitas dan juga institusi kesehatan di Indonesia. Jadi tidak hanya kita itu secara bisnis itu tentunya komersil ya atau mendapatkan revenue, tetapi kita juga mendukung dari sisi edukasi, yaitu dengan aktif di research collaboration. Nah, untuk next slide-nya, kalau dilihat dari sini ya Bapak Ibu, jadi kami sebetulnya ingin menunjukkan ya bahwa Prodia itu tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi operational maupun dari sisi financial performance. Memang dari sisi jumlah visit sempat mengalami normalisasi ya Bapak Ibu, apalagi setelah pandemi, dan pertumbuhan revenue juga mungkin terlihat lebih flat di beberapa periode. Namun di saat yang sama terlihat juga ada perbaikan ya, kami terus melakukan perbaikan dari sisi operational, dari sisi layanan, dan juga dari sisi manajemen untuk meningkatkan kualitas performa dari perseroan. Nah, hal ini terlihat ya Bapak Ibu kalau melihat grafik dari pertumbuhan revenue per visit dan fundamental masih tetap terjaga saat ini.
Nah, kemudian selain didukung fundamental bisnis yang kuat tadi, Prodia juga memiliki manajemen dengan pengalaman panjang tentunya di industri healthcare dan diagnostik. Namun yang juga cukup penting saat ini adalah adanya kombinasi ya antara pengalaman dan juga regenerasi manajemen. Dalam beberapa tahun terakhir, Prodia juga mulai menghadirkan generasi manajemen yang lebih baru untuk mendorong transformasi perusahaan, terutama memang dari sisi digital, ekosistem, operational improvement, juga pengembangan bisnis ke depannya. Jadi kami bisa melihat keberlanjutan Prodia bukan hanya dibangun dari legacy perusahaan ya sama lebih dari 50 tahun, tetapi juga dari kesiapan organisasi dan manajemen dalam menghadapi perkembangan industri healthcare yang tentunya terus berubah. Nah, dari sisi struktur pemegang saham, Prodia memang masih didukung oleh founding shareholders ya yang memiliki long term commitment terhadap perusahaan, sehingga memang kita bisa menjaga arah bisnis dan juga pengembangan perusahaan ini. Memang dimiliki 57% oleh PT Prodia Utama ya atau parentnya Prodia, dan kemudian juga dimiliki 12% ya oleh Biomajesty, sisanya memang dimiliki oleh public atau free float di 26%. Kemudian yang mungkin kotak titik-titik biru di sebelah kiri itu adalah merupakan sister companies ya dari Prodia. Tapi kalau mungkin bisa dilihat lebih dalam lagi itu ada kotak warna kuning. Ini adalah aksi korporasi yang kita lakukan sebetulnya di tahun 2025 ya, di mana kita juga mengakuisisi minority saham dari Prostem dan Proline. Nanti mungkin kita akan juga bicara lebih lanjut lagi ya terkait dengan hal ini. Tetapi menurut kami ekosistem ini sebetulnya menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan Prodia ke depan, bukan cuma sebagai lab klinik, tapi sebagai integrated healthcare ecosystem. Kalau untuk yang 100% consolidated itu ada di anak perusahaan PT Prodia Digital Indonesia yang mengelola aplikasi by Prodia. Kemudian masuk ke key highlights ya di kuartal pertama. Memang di awal sudah sempat disampaikan, kami bersyukur bahwa Prodia ini dapat memulai tahun di 2026 dengan cukup solid. Revenue tumbuh sekitar 501 miliar. Ini juga didukung oleh peningkatan jumlah visit, volume tes yang masing-masing itu sebesar 5,7% secara growth dan 6,5% growth year on year. Di sisi lain, laba bersih juga meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pertumbuhan kinerja, kami juga terus menjalankan beberapa strategic initiatives ya Bapak Ibu. Mulai dari tadi penguatan ekosistem healthcare melalui akuisisi Proline, Prostem, dan juga launching Prodia Multi-On Mixed Clinic ya atau disingkat sebagai PCMC, hingga perluasan layanan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia maupun di Asia Tenggara. Nah, saat ini kami sudah memiliki hampir 400 outlet di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan ini menjadikan kami lab klinik yang terbesar ya secara network atau jaringan, dan juga menjadi salah satu kekuatan utama kami dalam menjaga aksesibilitas dan juga kedekatan layanan kepada pelanggan. Nah, kalau ditanya tentang market share ya Bapak Ibu, hingga saat ini Prodia masih mempertahankan posisi sebagai market leader di industri independent clinical lab di Indonesia. Market share-nya itu sekitar 40%. Yang cukup menarik kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, market share itu relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun itu tadi kondisi industri kompetisi juga masih dinamis. Tapi di sisi lain kami juga melihat industri diagnostik di Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar ke depan, sehingga tentunya ini juga bisa meningkatkan awareness masyarakat ya terhadap kesehatan dan juga preventive healthcare. Nah, kemudian masuk ke business update tentunya di strategi outlet development kami ya. Jadi untuk memperluas jangkauan layanan, Prodia ini tidak hanya fokus pada pengembangan cabang konvensional, tapi juga menggunakan berbagai model ekspansi yang kita bilang lebih fleksibel dan juga bisa scalable. Kami itu tadi sudah hampir 400 outlets yang dimiliki, itu didukung oleh point of care atau POC, hospital lab management, specialty clinics, sampai penguatan digital ekosistem melalui by Prodia dan juga Prodia for Doctor. Nah, ke depan memang strategi ekspansi ini kita akan lebih selektif ya dan lebih targeted dengan fokus memperkuat aksesibilitas layanan,
dan juga menciptakan layanan yang lebih mudah ya atau seamless dengan tadi supaya sistemnya lebih semuanya integrated. Kemudian masuk ke bagian digital business transformation ya Bapak Ibu. Mungkin ini hanya breakdown sedikit dari strategi kami ya di Prodia, bahwa salah satu fokus utama Prodia itu menciptakan layanan yang lebih mudah, lebih seamless, dan juga lebih terintegrasi bagi pelanggan. Sehingga melalui ekosistem digital ini, pelanggan itu bisa melakukan booking, pembayaran, melihat hasil pemeriksaan, menggunakan layanan home service, itu bisa dalam satu aplikasi. Lalu kami juga terus memperkuat integrasi layanan untuk dokter, untuk corporate clients atau yang B2B. Dan menurut kami digital ini bukan hanya meningkatkan customer experience ya Bapak Ibu, tapi juga menjadi growth driver Prodia ke depannya. Nah, masuk ke revenue ya Bapak Ibu. Di first Q ini terlihat ya bahwa pencapaian kuartal pertama di 2026 itu menjadi pencapaian revenue first quarter tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Sehingga pertumbuhan ini memang didukung dari peningkatan aktivitas ya di hampir seluruh segmen pelanggan kami. Dan secara seasonality memang kuartal pertama itu merupakan periode lebih challenging ya bagi kami, karena kalau di Indonesia kita tahu biasanya ada seasonality liburan, fasting period, Lebaran, holidays, itu biasanya memang di kuartal-kuartal awal ya Bapak Ibu, seiring bertambahnya tahun juga biasanya maju ke depan. Sehingga di tahun ini ya kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu, kita melihat performa awal tahun yang lebih baik ya, at least untuk Q1 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga bisa menjadi sinyal positif untuk outlook 2026 ke depan ya, kami cukup optimis. Nah, kemudian saya langsung masuk ke financial performance ya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa juga nanti melihat ya di laporan keuangan Prodia ya. Nah, dari sisi profitabilitas sebetulnya first Q 2026 selain tadi revenue growth-nya cukup solid, memang kami masih melihat margin itu masih menghadapi tekanan ya dari kenaikan COGS. Namun kami juga udah mulai melihat nih hasil dari berbagai inisiatif efisiensi yang dijalankan perusahaan, terutama dari pengendalian biaya atau di OPEX ya, yang lebih disiplin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu terlihat ya Bapak Ibu secara margin juga sudah turun di 51,3% dibandingkan 54,8% year on year ya. Nah, sehingga tentu hal ini mendorong perbaikan atau improvement di laba bersih atau di net income margin di kuartal pertama, tumbuh cukup signifikan memang Bapak Ibu dibandingkan tahun. Dan fokus kami saat ini memang bukan hanya menjaga pertumbuhan revenue ya, tapi juga memastikan kualitas profitability atau menjaga margin dan operational performance supaya terjaga dengan baik. Nah, sehingga secara overall kami melihat first Q ini kembali ya, kami state lagi awal tahun yang cukup positif bagi Prodia, sehingga outlook untuk pencapaian di 2026 saya rasa bisa tercapai dengan lebih baik, dan kami tetap mampu menjaga juga pertumbuhan bisnis, tentunya memperkuat operational performance sambil terus ya menjalankan berbagai inisiatif strategi untuk mendukung long term growth-nya dari Prodia. Ke depan juga tentu kita akan terus menjaga ya pertumbuhan yang sehat dan sustainable, dan itu yang saya rasa bisa saya sampaikan ya pada sesi presentasi kali ini. Mungkin tidak terlalu berlama-lama karena mungkin Bapak Ibu akan lebih eager untuk dijelaskan kembali ya dari sisi tanya jawab setelah sesi ini. Sehingga terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga teman-teman investor sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rian. Terima kasih ya Pak. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab Q&A. Jadi setelah tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana kinerja dari Prodia di Q1 tahun 2026. Nah, kami persilahkan nih kepada Rally Friends untuk mengajukan pertanyaan atau mau sharing atau diskusi mengenai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mela ya.
Kemudian untuk menyampaikan pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat box, atau bisa juga raise hand atau open mic. Iya, bisa dua itu ya. Kemudian juga untuk pertanyaan yang diajukan, dimohon supaya untuk sesuai dengan materi, dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber kita. Oke, nah ini kebetulan Bu Mela sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya izin bacakan. Yang pertama ada dari Bapak William Giovanni. Selamat sore Bapak Ibu. Jika diperhatikan pada Q1 2026 dan Q1 2025, Prodia ada penutupan laba bersih. Apakah ada korelasi antara bulan puasa dengan penurunan laba bersih? Terima kasih. Mungkin Iya. dijawab satu-satu ya Bu ya. Ya, boleh. Ini sebelumnya terima kasih Pak William ya atas pertanyaannya. Jadi memang betul Pak, kalau kita lihat ya korelasi antara bulan puasa sebetulnya memang ada. Jadi biasanya kalau di apa namanya, bukan ngomongin soal tren, tapi biasanya customer itu lebih menunda ya pada saat eh, memasuki bulan puasa, atau pada saat apa namanya, ya mereka berpuasa itu mereka biasanya menunda visit ya ke lab kesehatan, maupun juga sebetulnya mungkin ke industri kesehatan yang lainnya. Tetapi mostly itu yang kita lihat patternnya, sehingga kita bisa menyimpulkan memang uh, terdapat seasonality Pak William, terkait dengan kalau misalnya tadi ya di Q1 heavy banget tuh di bulan puasa juga ada, terus kemudian holiday lain juga cukup heavy di kuartal pertama tahun ini ya khususnya, sehingga kita sebetulnya mengantisipasi bahwa akan mungkin kurang baik ya Q1 2026-nya. Tetapi surprisingly memang hasil dari yang kita lihat Q1 justru beyond our expectation gitu. Jadi memang sangat baik untuk baik itu dari volume dan visit ya, seperti tadi udah disampaikan. Jadi biasanya memang kita melihat secara tren Q by Q, itu first half-nya itu mungkin akan sedikit lebih turun ya Pak dibandingkan dengan second half. Di mana kalau second half itu juga kita melihat adanya volume dan visit yang lumayan dari B2B atau dari corporate clients. Biasanya mereka memang masuk di second half ya, khususnya di Q4. Itu sih rasanya mungkin menjelaskan sedikit terkait dengan seasonality atau korelasi tadi ya, khususnya bulan puasa, karena memang cenderung menunda kedatangan pada saat mereka lagi fasting. Mudah-mudahan menjawab ya Pak William. Oke. Nah, berarti Bu, kalau saya boleh tambahin pertanyaannya sedikit. Berarti kalau terkait seasonality ini biasanya di Q berapa tuh Bu orang banyak cek ke lab gitu? Ya, kalau misalnya secara segmen ya, mungkin tadi kan konteks dari Pak William sama mungkin Pak Rian, mungkin walk-in ya Pak, walk-in customer kita. Memang walk-in customer itu lebih ke arah apabila misalnya ada bulan puasa, terus kemudian liburan, terus kemudian juga biasanya karena mereka jadi shifting shifting spending ya, biasanya lebih dipakai uangnya untuk berpergian atau traveling gitu. Terus kemudian juga mungkin ada yang merasa kurang nyaman mengambil darah ya, atau misalnya memeriksa kesehatan pada saat sedang berpuasa. Jadi tergantung memang dari segmen customer-nya juga. Tapi kalau untuk yang B2B ya Pak, itu kan memang kita menerima medical check up ya dari karyawan-karyawan perusahaan, atau mungkin juga dari asuransi dan lain sebagainya. Nah, cenderung memang mereka itu datangnya di kuartal keempat, Pak, atau kuartal 3, kuartal keempat. Biasanya dari perusahaan tersebut mereka melihat dulu alokasi budgetnya ya. Jadi ketika memang alokasi budgetnya masih tersedia, nah biasanya mereka akan lakukan di kuartal-kuartal terakhir sebelum tutup tahun, Pak. Oke, di kuartal akhir berarti ya Bu. Iya. Sip. Pertanyaan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Dari Pak Muhammad Lutfan Zubir Gimnastiar nih.
apakah ada rencana akuisisi atau ekspansi di Prodia atau menambahkan cabang ke apa ya ini Oceania apa ini? Saya juga kurang paham nih Bu. Boleh ya kalau Ibu misalnya kira-kira ada pertanyaan yang sekiranya mau dilanjut ke pertanyaan lain, boleh monggo Bu. Ya, nggak apa-apa Pak Rian, Ya, ini mungkin saya jawab pertanyaan dari Pak eh, mau Lutfan ya, mungkin saya jawab dulu. Rencana akuisisi atau ekspansi mungkin saat ini memang fokus kami baru di regional Asia Tenggara, jadi di Southeast Asia. Kita memang baru tahun 2025 ya Pak, itu kita memulai ekspansi baru ini. Tujuannya simple sebetulnya karena kita itu juga mau menambah reach out layanan Prodia ya gitu. Yang sebelumnya memang kita sudah sebetulnya secara network presence kita sudah ada dan sudah sangat kuat gitu di Indonesia. Dan mudah-mudahan memang dengan langkah strategi ekspansi ini di Southeast Asia bisa semakin membuka opportunity baru. Itu either kita bisa kerjasama strategis ya dengan mungkin lab klinik di tempat lain gitu, atau mungkin kita juga bisa membuka cabang. Cuma untuk saat ini memang baru terbatas di kolaborasi strategi saja untuk pengiriman dan juga penerimaan sampel ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Lutfan. oke. Terima kasih Bu Mela. Berikutnya pertanyaan dari Mas Reksa mungkin ini. Dear Prodia, apakah dalam waktu dekat akan ada aksi seperti right issue ataupun penerbitan bonds? Ya, kalau dalam apa namanya jangka pendek, memang kalau untuk aksi korporasi right issue, apa bonds issue belum ada, Pak Rian, dan juga ini mungkin Rex apa menjawab pertanyaan dari Reksa ya Pak Reksa. Itu sih belum ada ya Pak dalam jangka waktu dekat ini. Tapi kalau misalnya jangka waktu panjang, kita juga memang tidak pernah tahu. Kita memang terbuka apabila ada aksi korporasi yang saya bisa sampaikan memang baru buyback ya yang pada tahun sebelumnya sudah kita lakukan. Saat ini kita memang memiliki treasury stock sebesar 5,0 hampir 5% Pak untuk treasury stocknya ya. Jadi baru itu saja sambil juga kita memantau perkembangan industri ke depan dan juga apabila ada kebutuhan dari perusahaan untuk let's say melakukan right issue apa aksi korporasi seperti right issue dan lain sebagainya. Oke, sudah dijawab tadi pertanyaannya Pak Reksa. Nah, ini sebelum masuk ke pertanyaan dari peserta berikutnya, ada salah satu direksi dari Reliance yang ingin bertanya. Pak Andrew Gunawan, dipersilakan Pak. Halo Bu Mela. Hai Pak. Ya, ya, mungkin sedikit cerita juga terhadap kepada teman-teman Rally Friends. Muka saya gede banget. Ya, jadi baru-baru ini kami dari manajemen Reliance Sekuritas itu diberikan kesempatan, kehormatan untuk berkunjung juga ke emiten Prodia, di mana kami melihat secara langsung ya kesiapan juga dari alat-alat tes yang ada di Prodia dan juga rencana-rencana penambahan alat-alatnya juga gitu. Nah, kalau kita cocokkan nih ke laporan keuangan terakhir itu yang pengen saya tanya. Ini kan kalau berdasarkan pendapatan dari Prodia kan kita kalau pecah ke tipenya kan berarti kan ada walk-in customer, ada referrals, dan ada external referrals juga gitu ya Bu ya. Nah, yang saya notice beberapa yang growth-nya cukup oke, itu ada dari external referrals Bu. Apa ini ada kaitannya di antara apa namanya Prodia CapEx yang digunakan untuk nambah alat-alat tes yang baru dengan memang pengen shifting yang tadinya bisa kita bilang terbagi merata ya antara walking customers dan juga referrals itu yang biasanya merata itu emang sengaja mau di shifting ke
referrals jadinya. Mungkin bisa dielaborate lebih lanjut, Bu. Ya, Pak Endro, makasih untuk pertanyaannya. Jadi, terima kasih juga ya Pak, udah sempat berkunjung ke kantornya Prodia, bisa ngelihat lab dan juga alat kesehatan yang ada di Prodia nih. Kalau tadi Bapak singgung mengenai mungkin korelasi ya dengan kita penambahan alat-alat dan juga segmen external referral ya yang tadi Bapak maksud itu juga bertambah. Nah, jadi mungkin balik sambil ya kita juga sampaikan slide yang tadi yang ada customer segment. Nah, jadi mungkin perlu dipahami Pak, di sini definisi dari external referral itu adalah segmen pelanggan kami yang berasal dari apa namanya macam-macam institusi seperti mungkin yang sifatnya untuk research maupun juga yang dari asuransi, BPJS itu sebetulnya masuk dalam ranah external referral, termasuk dari hospital atau rumah sakit dan juga lab lain Pak yang di luar dari Prodia. Nah, kalau tadi disangkut pautkan dengan alat-alat kita nih kayaknya bertambah banyak ya Pak. Betul, karena memang kita itu di Prodia ya salah satu value yang kita pegang erat itu adalah kita mau terus berinovasi Pak dalam menghadirkan layanan-layanan tes yang satu baru, kedua lebih apa namanya lebih advance supaya bisa mendukung demand ya kebutuhan dari masyarakat atas kebutuhan pemeriksaan yang lebih presisi gitu, karena setiap hari pasti ada ilmu pengetahuan baru ya Pak untuk mendeteksi apa namanya kesehatan gitu ya atau diagnosa yang lebih baik kita sebutnya. Nah, sehingga memang dari manajemen maupun dari Prodia kita selalu menyediakan juga Pak capex ya untuk investasi alat-alat kesehatan yang lebih canggih tentunya, lebih baru, lebih bagus. Apalagi di 2025 kita juga sudah launching Prodia Clinical Multiomics. Nah, itu yang apa namanya mereka ini adalah semacam kayak kokinya Pak untuk membuat masakan yang lebih bukan lebih baru ya, mungkin semacam inovasi gitu kayak Michelin Star mungkin ya bahasanya. Nah, jadi ini tentu kita lihat sebagai suatu hal yang sangat menunjang untuk operasional perusahaan dan dari PCMC sendiri atau lab khusus yang tadi saya sebutkan ya Pak, itu kita bisa mendukung namanya riset-riset terbaru, terus kemudian juga bisa mendukung atau memperbarui dari tes rutin yang sudah ada di Prodia. Jadi lebih apa namanya lebih erat lagi gitu kalau dibandingkan dengan players lain. Nah, jadi hal ini saya rasa penting Pak untuk diketahui bersama bahwa mungkin kalau nanti ada suatu kesempatan untuk teman-teman dari Reliance Sekuritas Bapak Ibu di sini yang mau berkunjung ke Prodia itu feel free Pak, kita bisa ajak keliling juga untuk melihat ya seperti ini ternyata lab kesehatan di Prodia. Jadi itu Pak rasanya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Andrew. Iya, jadi kalau saya simpulkan memang Prodia sedang bersiap untuk mengcater demand berlebih ya Bu dari external parties ini. Ya, Ya, karena ya. ini juga mungkin menyangkut sedikit ya Pak dengan apa namanya kompetisi atau yang membedakan Prodia dengan players yang lain gitu. Karena kalau di players yang lain, baik itu rumah sakit maupun juga lab lain, tentu bermain di tes rutin itu suatu hal yang sangat mudah gitu. Karena dengan alat-alat yang bisa dikatakan sederhana, itu juga mereka bisa lakukan dengan kualitas SDM yang juga mungkin semua bisa ya untuk meng-hire, pricing juga pasti lebih kompetitif ya Pak. Nah, kita mungkin tidak bermain apa namanya tidak terlalu secara strategis tidak terlalu banyak bermain di mungkin rutin test, tapi kita mau mengarah ke higher value test seperti esoterik tadi. Itu sih Pak. Baik, terima kasih sangat menjawab sekali Bu Mena. Tapi kan kompetitornya nggak punya CIP sertifikat ke Prodia kan jadinya. Iya, kita bangga ya Pak. beberapa step ke belakang lah mereka. Iya. Terima kasih. Silakan dilanjut Mas Dian.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Andrew. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Pak Rama Hamsa. Pertanyaannya, bagaimana Prodia memandang pelemahan rupiah dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan sepanjang tahun ini? Dan maaf, mungkin saya terlewat bagaimana panduan target kinerja di 2026 seperti target top line, bottom line, hingga capex. Terima kasih. Nah, boleh. Sorry tadi saya ke mute ya. Mungkin terima kasih sebelumnya Pak Rama untuk pertanyaannya. Saya mungkin menjawab dulu terkait dengan kondisi ya kurs kita yang memang melemah terhadap US dollar. Nah, sebetulnya bisa secara singkat saya sampaikan kami memonitor ya Pak terkait dengan kenaikan rupiah terhadap USD itu satu. Pelemahan rupiah terhadap US dollar karena secara COGS kami gitu ya untuk penyediaan bahan baku dan supply chain memang kita juga secara kontrak itu pasti ada ya dengan pembayaran US dollar. Sebetulnya yang disampaikan ya kepada Bapak Ibu untuk saat ini kita masih cenderung aman Pak terkait dengan pelemahan rupiah tadi karena belum ada vendor yang mengajukan kenaikan harga kepada kami untuk sampai saat ini. Lalu juga kita terus melakukan antisipasi atau mitigasi ya seperti kita mereview nih kontrak dengan vendor-vendor kami gitu atau supplier kami misalnya untuk menambah periode kontrak yang lebih panjang gitu ya supaya dan juga mungkin dengan flat rate yang diharapkan bisa menjaga ya setidaknya stabilitas supaya harganya tidak terlalu naik secara signifikan. Nah, memang ya itu tadi ya concern terbesar yang kita lihat saat ini memang dari kondisi makro dan juga kondisi geopolitikal yang cukup volatile tadi dan tentunya memang berdampak sih ke pergerakan nilai tukar dan lain sebagainya, kenaikan biaya bahan baku dan operasional. Tapi memang kami terus memonitor dan kami akan menjaga ya cost structure-nya dengan lebih disiplin dan kita juga akan melakukan optimalisasi supply chain sehingga diharapkan bisa setiap inisiatif yang kita lakukan tadi bisa fokus kepada tujuan kami yang utama yaitu sustainable growth. Nah itu harapannya terkait dengan inisiatif yang kita lakukan khususnya untuk menjaga supply chain-nya tetap terjaga apalagi dengan pelemahan rupiah ya. Lalu kemudian masuk ke pertanyaan tentang panduan atau guidance ya target kinerja di 2026. Sebetulnya kami itu menargetkan ya untuk guidance itu untuk top line nih Bapak Ibu itu adalah di low to mid single digit. Memang terlihat rasanya kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan GDP ya yang disampaikan oleh pemerintah ya mungkin di sekitar 5% ya, tapi kalau dari kami kita hanya mau memastikan bahwa setidaknya guidance yang kita sampaikan atau untuk iya boleh kita sampai yang oke, mohon maaf ya putus tapi mudah-mudahan saya Kalau boleh diulang Bu jawabannya. sampaikan untuk top line dan single digit atau di 3 ya sampai Jadi gue mau ngomong deh. Halo Bu Mela, sepertinya terputus nih Bu Mela.
Untuk Mas Vicky, ada Mas Vicky? Oke, Bu Mela sudah join lagi ya, Bu? Tadi Oke, terputus. ya mohon maaf nih Pak Rian, apakah sekarang suara saya Nah, udah nih Bu, udah muncul lagi. ya? Halo Pak, sudah ya? Ya, mohon maaf ya Pak sebelumnya, rasanya koneksi memang sedang kurang baik. Ya, nggak apa-apa. Mungkin tadi saya lanjutkan saja bahwa top line di 3-4% atau low to mid single digit, dengan bottom line kita memang targetkan di low teens ya Pak, di low teens digit. Kemudian kami memang juga merencanakan EBITDA low 20s digit Pak. Mudah-mudahan tadi dengan Bapak Rama ya. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Bu Mela untuk pertanyaan Pak Rama tadi sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ariel. Jika melihat tren gaya hidup sehat belakangan ini, apakah mungkin Prodia bakal meluncurkan layanan catering diet nih Bu, seperti lini bisnis yang sudah ada belakangan ini? Oke, boleh Ya, dijawab. terima kasih pertanyaannya Pak Ariel. Sebetulnya layanan catering diet sehat ini kita udah punya ya. Jadi kolaborasi dengan em, kita punya di aplikasi By Prodia. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa sudah mendownload, itu nanti di dalam aplikasi tersebut kita punya sebetulnya berbagai fitur menarik. Salah satunya itu adalah meal plan. Nah, meal plan ini mungkin yang mirip seperti kayak catering, salah satunya dengan catering diet ya. Jadi dengan subscribe ke meal plan yang kita punya, itu nanti juga akan mendapatkan pemeriksaan lab test ya Bapak Ibu untuk beberapa periode. Jadi misalnya untuk 4 minggu nanti ada include di dalamnya itu adalah pemeriksaan lab tes, cek kesehatannya. Terus kemudian juga dipandu dari nutrisionis kami Pak untuk misalnya makanan-makanan apa saja atau diet plan yang cocok untuk pelanggan tersebut gitu. Nah, bisa tahu dari mana? Salah satunya memang dari konsultasi ya dengan nutritionist dan tentu saja juga melihat dari hasil lab kesehatan yang dimiliki oleh si pasien. Seperti itu. Nah, jadi memang layanan ini sangat menarik sebetulnya buat pelanggan kami yang biasanya lebih conscious ya atau health conscious minded, yang secara lifestyle juga memang untuk menunjang kesehatan mereka juga gitu, yang aktif olahraga atau bahkan yang memang memantau gitu Pak karena ada penyakit atau kondisi tertentu misalnya seperti mau memaintain diabetesnya mereka gitu ya. Jadi mereka perlu panduan meal plan apa yang cocok buat mereka. Selain meal plan sebetulnya kita juga ada seperti exercise plan. Nah, itu juga mirip tuh Pak. Jadi bisa dilihat tipe exercise yang cocok buat masing-masing dari pelanggan gitu ya. Karena misalnya kadang saya ternyata nggak bisa nih weight training gitu ya, saya lebih cocok mungkin untuk yang cardio. Nah, itu bisa juga terlihat di sana. Sama seperti meal plan. Jadi misalnya saya lebih cocok untuk lebih banyak makan karbohidrat tipe seperti nasi dibandingkan dengan mungkin mie dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak Ariel. Ya, terima kasih Pak Ariel dan Bu Mela. Pak Ariel mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Mela tadi, bisa dicek ya Bu di You by Prodia ya, ada meal plan Ya, dan exercise plan-nya ya. Ya. Untuk program catering dan diet. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah ada lagi? Nah, sejauh ini belum ada. Mungkin kita kasih waktu 5 menit untuk yang mau kasih pertanyaan lagi. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi dipersilahkan.
sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya juga boleh bertanya, Bu. Mungkin Ya, kalau Prodia ini kan yang umumnya kita kenal itu kan memang lab check-nya ya, Bu ya. Lab check-nya itu. Nah, kalau dari revenue pastinya memang yang terbesar kontribusinya dari lab check ya, Bu. Saya pengen nanya, simpel aja sih. Berarti kalau kalau saya tanya the second biggest revenue-nya dari mana, Bu? oh, Selain oke. dari ya lab check gitu. Iya, sebetulnya kalau di Prodi sih memang backbone-nya kita di lab kesehatan, sorry lab test ya, itu masih menjadi kontributor terbesar kami. Cuma kalau biasanya kita melihat itu juga dari segmen tesnya Pak yang kita tawarkan gitu ya. Karena kan kalau kita tadi tuh ada banyak sekali tes dan juga layanan. Nah, kalau misalnya kita tes itu biasa kita bagi menjadi 3 tuh Pak. Ada tes rutin, terus kemudian tes esoterik dan juga non-lab. Nah, non-lab ini biasa yang menunjang medical check apa. Jadi semacam imaging services. Nah, itu kita juga miliki ya di Prodia Clinic. Nah, memang melihat tren ya selama 5 tahun ke belakang, tes esoterik sih Pak yang memang menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan. Nah, itu juga tadi didukung dari pengembangan tes baru, terus kemudian mix of tes atau gabungan tes yang kita tawarkan kepada pelanggan. Dan kami harap sih di 2026 tren ini akan terus berlanjut gitu, terlebih setelah peresmian Prodia Clinical Multi pengembangan higher value test yang ada di Prodia. Dan kalau secara segmen pelanggan, segmen B2C memang masih berkontribusi paling tinggi terhadap total pendapatan dari Prodia itu sekitar mungkin roughly hampir 60% ya Pak untuk B2C. Namun B2B juga menunjukkan peningkatan kontribusi yang terus ditopang ya dari tadi rujukan eksternal seperti program-program kayak clinical research, insurance, BPJS juga terima. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Bu, mungkin buat teman-teman di sini bisa dijelaskan esoterik itu apa, Bu? Sorry, Pak Hendro, suaranya agak terputus di saya nih. Ya, mungkin buat teman-teman di sini di Ready Friends mungkin bisa dijelaskan esoterik itu apa? Oh ya, sorry Pak, kayaknya kita punya targetnya secara internal ya. Tapi kalau esoterik itu adalah tes-tes yang di luar tes rutin. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini kan taunya pemeriksaan glukosa, gula darah puasa, terus kemudian kolesterol, trigliserid dan lain sebagainya atau hematologi rutin itu masuknya memang di pemeriksaan atau tes rutin. Nah, kalau tes-tes yang lebih advance, kita sebutnya itu sebagai tes esoterik. Contohnya apa? Seperti pemeriksaan vitamin D. Vitamin D itu adalah tes esoterik. Kenapa kita sebut esoterik? Sebetulnya itu karena kita lihat satu ya secara pengerjaan tesnya players lain belum bisa banyak yang mengikuti. Jadi dari sisi scalable harganya juga belum bisa mampu bersaing secara kompetitif gitu ya. Beda dibandingkan dengan tes-tes rutin. Sehingga memang secara secara harga itu juga berbeda Pak untuk tes esoterik. Apalagi kalau kita bicara tes genomik ya atau multi-omics itu lebih niche lagi. Tapi secara value yang diberikan kepada pelanggan meskipun dengan harga yang lebih premium itu juga sangat lebih banyak manfaatnya Pak. Mungkin kalau tahu itu seperti tes nutrigenomik itu juga adalah tes yang dimana kita bisa lihat nih diambil dari sampel darah nih Pak untuk melihat nutrisi-nutrisi apa yang memang cocok untuk diterima atau diserap lebih optimal sama tubuh kita gitu. Jadi simpelnya juga gini Pak, banyak banget yang ambil tes nutrigenomik itu ya, meskipun secara harga tadi lebih premium, tapi cukup diambil 1 kali dalam seumur hidup karena itu memang genetik. Itu bisa kelihatan misalnya ternyata Pak Andrew
ada lactose intolerance atau mungkin intake dari kopinya, buat Pak Andrew minum 5 gelas kopi sehari itu tidak akan ada efek apapun. Tapi kalau bagi saya 1 gelas kopi, wah itu udah punya side effects yang lebih bervariasi. Nah, jadi dari pemeriksaan itulah Pak yang membuat secara hasilnya ya lebih valuable buat pelanggan, lebih bisa memaintain, lebih bisa preventif ya terhadap intake makanannya ataupun life cycle, sleep cycle dan lain sebagainya itu bisa banget dari tes-tes yang advance atau tes esoterik. Iya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang juga ya, jadi kayak karbohidrat yang cocok untuk tubuh kita serap, seperti itu ya. Yaitu teman-teman ya, untuk salah satu dari jasa yang disediakan di Prodia Lab. Ya. Dilanjut Mas Ben. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Hendro dan Bu Mela. Saya kira ini teman-teman yang lain sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh, ini ada dari Pak Reza, ada guidance terkait dividen. Oke. Ya, kayaknya ini menarik ya untuk semua orang gitu, apalagi untuk yang dividen investor ya. Nah, sebetulnya kalau di Prodia, ini salah satu kekuatan fundamentalnya Prodia itu adalah dividen payout ratio kita itu selalu gemuk ya, di atas 50%. Itu bisa dilihat secara historical, kita mampu untuk membagikan dividen di atas 50%, itu sudah lebih dari 4 tahun belakangan ini ya Pak. Untuk tahun fiskal 2025 kemarin kami memberikan dividen sebesar 70% ya untuk rasionya. Nah, jadi memang kenapa dividen di Prodia itu di atas 50 bahkan di atas 60% sekarang Pak, itu karena juga salah satu bentuk terima kasih dari manajemen ya, khususnya dari founder terhadap pemegang saham Prodia, bahwa kami sangat berterima kasih masih disupport selama ini, meskipun juga kita tahu ya performance quite lagging atau quite flattish di beberapa periode, tetapi hal ini membuat kami tuh yakin ya Bapak Ibu bahwa pilihan investasi di saham Prodia itu pilihan yang sangat mudah karena secara resiko juga kecil ya, terus kemudian kita juga beroperasional sangat sehat dari arus kasnya, internal cash juga masih tinggi, tidak ada bank debt atau tidak ada hutang, dan dividen payout ratio yang di atas 60%. Jadi saya rasa pun dari manajemen biasanya juga tidak akan menurunkan sebetulnya dividen payout, bahkan selalu menjanjikan stabil ya, setidaknya di atas 60%. Mudah-mudahan itu bisa menjawab juga pertanyaan Pak Reza dan juga mungkin beberapa investor Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mela. Itu tadi ya Bapak Ibu rekan-rekan Rally Friends sudah mendengar langsung dari Bu Mela kalau payout ratio-nya ini cukup tinggi ya, 70% di tahun lalu. Kemudian sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, sepertinya mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke sesi closing remarks. Kepada Bu Mela, kami persilahkan untuk memberikan closing remarks. Jadi apa yang tadi sudah kita diskusikan boleh disampaikan Bu kesimpulannya. Oke, ya terima kasih kembali ya Pak Rian, juga Pak Andrew. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga teman-teman Reliance serta seluruh peserta webinar atas waktunya dan juga atas antusiasmenya pada hari ini. Simple to say, kami percaya perjalanan Prodia sebetulnya memang masih panjang dan kami akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, tentunya melalui inovasi, melalui layanan yang selalu relevan, dan juga komitmen kami dalam preventive healthcare yang ada di Indonesia. Semoga memang Prodia bisa terus menjadi partner investasi jangka panjang yang juga bertumbuh bersama para investornya. Terus
bisa mendukung juga kinerja Prodia dan kami harap juga bisa mendeliver ya result sesuai dengan ekspektasi dan juga target yang kita sampaikan. Itu saja mungkin dari saya, Pak Rian, Pak Andrew, Pak Reza juga ya. Saya rasa semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Stay healthy dan juga take care everyone. Thank you. Thank you, terima kasih Bu Mela. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi sebagai bentuk apresiasi dari kami Reliance Sekuritas kepada narasumber yang telah berkenan hadir pada sore hari ini dan berbagi wawasan yang sangat berharga buat kami, maka kami ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Prodia melalui Bu Mela. Untuk itu kami mengundang Bapak Reza Priyambada untuk menyerahkan sertifikatnya. Ya, ya baik, terima kasih Mas Ren. Ya, sekali lagi atas nama manajemen PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk mengucapkan banyak terima kasih khususnya ke Ibu Mela beserta tim ya yang sudah memaparkan banyak insight yang kita peroleh pada diskusi kita sore hari ini. Semoga ke depan kinerja dari PRDA semakin baik, semakin maju, ya semakin sukses dan tentunya bisa memberikan nilai tambah kepada kita semua sebagai pemegang saham. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bu. Mohon diterima Certificate of Appreciation kepada Bu Mela Milia sebagai narasumber di acara kita pada sore hari ini, Bu. Mohon diterima, Ya, Bu. Ya. terima kasih Pak Reza atas Certificate of Appreciation-nya. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang Prodia untuk bisa berbicara ya dengan teman-teman di Reliance Sekuritas. Terima kasih ya Pak. Ya, baik. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Reza. Nah, yang kita tunggu-tunggu nih saatnya pembagian promo ya, kode promo kupon dari Prodia. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan Rally Friends, hari ini spesial dari Prodia memberikan diskon 20% untuk medical dan kuponnya akan kita tampilkan nanti Bapak Ibu rekan-rekan Rally Friends bisa screenshot mungkin ya dan bisa ikuti panduannya sesuai yang tertera di dalam kupon. Mungkin dari Kak Devis dibantu share kuponnya. Nah, ini dia nih. Nah, jadi dengan mengisi kode promo PRDA X Rally 26 ya Bu Mela ya. Benar ya. Oke, dan syarat dan ketentuan nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa baca dan tentunya dengan mendownload aplikasi YouBuy Prodia ya. Oke, dan mungkin boleh di screenshot nih sama teman-teman atau di foto ya. Oke, mungkin sambil saya lanjut closing. Jadi tidak terasa mungkin kita telah sampai di penghujung acara. Izinkan kami sekali lagi berterima kasih kepada PT Prodia Widya Husada atas waktu dan kesediaannya untuk berkolaborasi bersama Reliance Sekuritas. Kemudian kami juga berterima kasih kepada teman-teman Rally Friends sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara Emiten Corner sore hari ini. Sampai bertemu kembali di Emiten Corner berikutnya yang tentunya akan menghadirkan emiten-emiten lainnya yang sangat menarik. Apabila di sepanjang berjalannya kegiatan pada hari ini terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan akhir kata kami mengucapkan selamat sore dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bu terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Mela, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn